Itu terjadi dengan tenang, kuat, melumpuhkan sebuah langkah rahasia yang dilakukan oleh Ukraina di dalam Rusia sendiri yang menghancurkan seluruh strategi perang Putin untuk tahun 2025. Ukraina melakukan 2 serangan ofensif di Rusia dan 1 di wilayah pendudukan Ukraina yang tidak diumumkan, namun berdampak besar pada rencana perang Putin. Serangan rahasia itu menghalangi Rusia menguasai Donetsk dan menjadi dasar bagi perkembangan besar yang kini terlihat di medan perang Ukraina. Rencana Putin untuk 2025 sederhana. Menggunakan pembicaraan damai sebagai kedok, ia akan melancarkan serangan besar di musim panas dengan 2 tujuan utama. Tujuan utama rencana itu adalah merebut Pokrovsk di Oblast Donetsk. Jika kota itu dikuasai Rusia, Putin yakin hanya soal waktu sebelum seluruh wilayah Donetsk jatuh. Kedua, Rusia berupaya membentuk zona penyangga di Oblast Sumy yang mungkin meluas ke Oblast Kharkiv untuk mencegah terulangnya serangan balasan Ukraina ke Kursk. Pada Agustus 2024, Ukraina telah merebut sekitar 390 mil persegi wilayah di oblast itu, dan Rusia harus kehilangan 80.000 tentara untuk merebutnya kembali. Rencananya sudah disiapkan merebut Pokrovsk dan melindungi wilayah perbatasan Rusia. Ukraina menggagalkan rencana itu lewat 3 serangan rahasia, 2 diantaranya di wilayah Rusia. Serangan lain menghentikan Rusia merebut Pokrovsk. Ini membuat Putin kesulitan mempertahankan mitos kemenangan Rusia yang dianggap tak terelakkan. Pada 6 Februari, Oleksandr Syrskyi, yang merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata Ukraina, mengungkapkan apa yang telah dilakukan Ukraina pada tahap awal tahun 2025 untuk menghentikan strategi perang Rusia. Pada tahun 2025 pasukan pertahanan Ukraina melakukan 3 operasi ofensif, 2 diantaranya di wilayah Rusia, yaitu di wilayah Belgorod dan wilayah Kursk. Operasi ketiga berlangsung di arah Dobropilia, klaim Syrskyi. Dengan kata lain, Ukraina beralih dari bertahan ke menyerang karena mengetahui apa yang telah direncanakan Putin. Hal itu memaksa Presiden Rusia untuk mengerem dengan keras dengan menghantam Rusia di 3 lokasi strategis, sehingga menjamin bahwa serangan musim panas akan gagal mencapai tujuannya, dan serangan itu memang gagal. Kita akan bahas artinya bagi Rusia sebentar lagi. Syrskyi menyatakan 3 operasi rahasia Ukraina dilakukan di Kursk, Belgorod, dan Dobropilia. Euromaidan Press melaporkan bahwa semua operasi ini tidak diumumkan secara publik. Syrskyi tidak menyebutkan secara rinci tindakan Ukraina yang merugikan rencana Rusia 2025, namun laporan tentang 3 wilayah yang disebutnya memberi petunjuk. Mari kita mulai dengan Kursk. Pada akhir tahun 2024, tampaknya serangan balasan Ukraina ke Kursk telah berakhir. Rusia telah mengumpulkan pasukan sekitar 50.000 tentara, termasuk sekitar 10.000 hingga 12.000 tentara Korea Utara, untuk mendorong Ukraina keluar kembali. Operasi ini umumnya berhasil bagi Rusia, meski dengan biaya besar yang sudah disebutkan di video. Namun, banyak orang tidak tahu Ukraina belum sepenuhnya hilang dari Kursk pada 2025. Awal tahun itu, Ukraina melancarkan serangan mendadak di wilayah tersebut hingga membuat Rusia lengah. Menurut Guardian, serangan itu tampaknya dilakukan untuk menarik perhatian Presiden Amerika Serikat terpilih saat itu, Donald Trump. Video-video dipublikasikan oleh saluran Rusia yang memperlihatkan kendaraan lapis baja Ukraina bergerak dalam apa yang disebut saluran-saluran tersebut sebagai karusel untuk mengangkut infanteri ke wilayah Kursk. Secara khusus, kolom lapis baja Ukraina terlihat bergerak maju melintasi ladang bersalju di sebuah desa bernama Bolshoya Soldatskoye yang terletak di timur laut kota Sudza. Yang diambil Ukraina selama serangan awalnya di Kursk, Guardian melaporkan bahwa 42 bentrokan tempur telah terjadi di Kursk hanya pada tanggal 5 Januari dengan 12, di antaranya masih berlangsung pada saat laporan media tersebut, sekitar sebulan setelah laporan Guardian. Euronews menambahkan bahwa pasukan Ukraina berhasil maju sekitar 5 km atau sekitar 3,1 mil ke dalam Kursk, terutama menggunakan jalan raya Suja-Obian untuk bergerak maju. Dan Ukraina bahkan berhasil merebut beberapa desa di arah Ulanok dan Cherkaskia Kunopelka. Euronews melaporkan saat itu Institut Studi Perang tidak menemukan bukti pasukan Ukraina mencapai Ulanok.
Namun mungkin itu bukan intinya. Jika serangan awal 2025 ini adalah serangan rahasia seperti yang diisyaratkan Syrskyi, merebut kembali wilayah yang hilang di Kursk tampaknya bukan tujuan utama. Rusia berencana memanfaatkan musim panas untuk membuat zona penyangga di Sumy dan kemungkinan di Oblast Kharkiv. Pikirkan bagaimana Rusia membuat zona penyangga. Rusia sudah mengumpulkan puluhan ribu tentara di dalam Kursk untuk mengusir Ukraina. Logika yang jelas adalah sisa-sisa pasukan besar itu akan bergerak ke Sumy dan Kharkiv setelah Ukraina berhasil diusir dari Kursk. Dengan kekuatan itu, Rusia memperkuat posisi untuk mengirim lebih banyak pasukan ke Kursk. Namun serangan Ukraina pada Januari menggagalkan rencana tersebut. Namun, tentara yang terpaksa kembali melawan serangan Ukraina di Kursk tak bisa lagi dikirim ke Sumy atau Kharkiv untuk membuat zona penyangga. Ukraina dapat memanfaatkan serangan gelombang kedua untuk makin melemahkan pasukan Rusia di Kursk. Artinya, siapapun yang berhasil menyeberang ke Sumy atau Kharkiv akan kelelahan dan mudah jadi target pertahanan Ukraina di sana. Satu hal yang pasti, tidak ada zona penyangga stabil di Ukraina. Operasi Kursk di awal 2025 menggagalkan strategi zona penyangga musim panas Rusia sebelum sempat dijalankan. Tetap bersama kami untuk penjelasan tentang dampak besar serangan balasan Ukraina pada rencana Prokhovsk Putin dalam beberapa menit. Kita juga perlu membahas Belgorod, seperti Kursk, wilayah perbatasan Rusia yang menurut Putin rentan terhadap serangan Ukraina. Zona penyangga yang ingin dibuat Rusia seharusnya melindungi Belgorod seperti halnya Kursk. Hal ini membawa kita pada serangan rahasia kedua yang kembali disebutkan oleh Syrskyi. Syrskyi belum mengungkapkan detail soal serangan ini. Namun, kemungkinan dia merujuk pada aksi Ukraina akhir Maret 2025 hingga April. Pada 23 Maret, Newsweek melaporkan bahwa serangan Rusia di Ukraina terhenti di tengah Ukraina melancarkan serangan balasan ke wilayah Belgorod. Media tersebut menyatakan Ukraina telah mundur dari wilayah Kursk di barat Beograd. Tampaknya pasukan yang melancarkan serangan baru ke Kursk pada awal 2025 telah dipindahkan ke Belgorod, yang menciptakan berbagai masalah baru bagi Rusia. Setelah Kursk dibebaskan, Rusia seharusnya dapat mengirim pasukan ke Sumy dan Kharkiv untuk membentuk zona penyangga yang diinginkan Putin. Sebaliknya, serangan Ukraina ke Belgorod akan mengalihkan tentara Rusia, memaksa mereka bergerak ke timur untuk menghadapi serangan yang dirancang menguras kekuatan. Yang membuat serangan-serangan di bulan Maret ini tampak sebagai operasi rahasia yang paling mungkin, seperti yang disebutkan oleh Syrskyi, adalah karena Ukraina tidak mengonfirmasi serangan-serangan tersebut pada saat itu. Seperti yang dicatat oleh Newsweek, pihak Rusia lah yang mengklaim bahwa Ukraina telah melakukan serangan lintas batas di Belgorod. Serangan-serangan tersebut dilaporkan berfokus pada desa Plesia dan Demedovka di selatan Kursk. Rusia menyebut Ukraina menyerang desa-desa ini dengan 200 tentara dan 5 tank memicu respons militer Rusia. Blogger menyebut Ukraina membuat pasukan Rusia kewalahan lewat serangan itu, sementara Rusia mengklaim telah menghancurkan serangan Ukraina. Namun, tampaknya klaim tersebut tidak benar. Baru pada 1 April hal itu diketahui. The Kiev Independent melaporkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi keberadaan pasukan Ukraina di Belgorod. Media tersebut mengatakan bahwa serangan itu difokuskan untuk mengurangi tekanan terhadap pasukan Ukraina yang masih bertempur di Kursk. Ukraina melakukan serangan mekanis, diduga seperti yang dijelaskan Rusia, memakai kendaraan teknik untuk membersihkan rintangan dan ranjau bagi tentaranya ke Belgorod. Secara umum, Ukraina tampaknya belum memperoleh keuntungan wilayah yang signifikan, kata John Hardy, wakil direktur program Rusia di Foundation for the Defense of Democracies. Seperti serangan di Kursk, tujuannya bukan merebut wilayah. Ukraina hanya menahan Rusia. Itu menggagalkan rencana Putin untuk musim panas yang ingin menghancurkan sebanyak mungkin tentara Rusia di perbatasan. Semakin sedikit pasukan yang tersisa, makin kecil peluang Rusia membentuk zona penyangga yang diperintahkan Putin. Seperti yang kita lihat hari ini, strategi rahasia Ukraina berhasil dengan sempurna. Setiap rencana yang dimiliki Putin untuk Sumy dan Kharkiv runtuh.
Catatan singkat, Anda menonton The Military Show yang selalu memberi gambaran lengkap. Tekan subscribe untuk info lebih dari berita utama dan tetap terdepan. Dengan itu, kita kembali ke Pokrovsk. Dan serangan ketiga yang disebutkan oleh Sirski, berbeda dengan dua yang sudah kita bahas, serangan ketiga ini tidak terjadi di wilayah Rusia, melainkan terjadi di wilayah yang telah dicuri Rusia dari Ukraina. Tetap saja, Ukraina berhasil melakukan operasi ofensif lagi, baik di garis depan maupun belakang. Dan ini sangat penting. Tapi tunggu dulu. Kita sering menyebut Pokrovsk, tapi serangan yang dikatakan Sirski sebenarnya terjadi di Dobropilia benar, dan itu sangat penting. Dobropilia memang bukan Pokrovsk, tapi merupakan bagian dari Pokrovsk Rion yang setara dengan distrik Pokrovsk. Secara khusus, Dobropilia berjarak sekitar 22 km atau sekitar 13,6 mil di utara Pokrovsk. Itulah sebabnya Rusia menginginkannya. Dengan menguasai Dobropilia, Rusia akan memiliki sebuah pemukiman yang memberinya pijakan untuk melakukan serangan lebih lanjut terhadap Pokrovsk. Rusia juga akan mendapat akses ke jalan Dobropopili Krematorsk di Donetsk, memungkinkan mereka maju ke kota kunci lain yang perlu diambil Putin sebelum mengklaim Donetsk. Pada awal Agustus 2025, militer Rusia berhasil merebut beberapa pemukiman kecil di arah Dobropilia, termasuk Vasely, Kusharivia, dan Zolotili Kolodias. Rusia juga berusaha menyeberangi jalan raya Dobropili Krematorsk agar dapat membangun pijakan di pemukiman Novovodinia dan Petrivka. Jika pasukan Putin tidak dihentikan pada titik ini, kemungkinan besar itu akan membuka jalan menuju Dobropilia dan kemudian ke Pokrovsk. Ukraina bertindak pada 11 Agustus, bertepatan dengan laporan kemerdekaan Kiev, dengan melancarkan serangan ke Dobropilia. Serangan tersebut berlangsung sampai akhir November dan berhasil membalikkan banyak keuntungan Rusia, sehingga mengembalikan status quo di sektor Dobropilia seperti awal musim panas. Hanya 3 hari setelah dimulainya serangan, juru bicara staf umum Ukraina, Andrei Kovalev, mengklaim bahwa Ukraina telah menghentikan kemajuan Rusia dan menstabilkan situasi di Dobropilia. Pengiriman Korps Azov, satu yang tangguh, memainkan peran karena unit itu bekerja bersama unit lain di arah Dobropilia untuk menghentikan laju maju Rusia. Setelah itu, pembalikan pun dimulai. Pada 17 Agustus, Ukraina merebut kembali beberapa permukiman yang dikuasai Rusia di sepanjang jalan Dobropilia Krematorsk. Lanjut ke akhir September. Dan Sirski mengatakan bahwa serangan balasan Ukraina begitu sukses sehingga Ukraina berhasil merebut kembali 175 km persegi atau sekitar 67,5 mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki Rusia. Di sektor Dobropilia, keuntungan yang diperoleh selama berbulan-bulan telah berbalik. Dan, seperti yang juga dilaporkan Sirski, berkat tindakan pasukan kami yang terencana dengan baik dan penuh keberanian, beberapa unit musuh telah terkepung. Akhirnya, pada 29 November, Komandan Pasukan Serbu Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Oleg Apostol, muncul di televisi Ukraina untuk mengumumkan berakhirnya serangan Dobropilia. Tujuan Ukraina telah tercapai. Penjajah Rusia berhasil didorong keluar dari Dobropilia. Untuk Pokrovsk, yang sangat diinginkan Putin, Apostol menyampaikan hal berikut. Pokrovsk masih dikuasai, unit kami ada di sana dan beberapa wilayah telah kami kontrol. Saya yakin musuh tidak akan mengklaim telah merebutnya sepenuhnya dalam waktu dekat. Ya, itu belum terjadi. Serangan musim panas resmi gagal, kecuali jika kita cukup murah hati menganggap Putin melanjutkannya hingga November. Dan dengan itu, 3 serangan Ukraina telah selesai, dan seluruh rencana perang Moskwa untuk tahun 2025 telah hancur. Apa yang didapat Putin dari musim panas ini? Rusia gagal menciptakan zona penyangga stabil di Sumy atau Kharkiv. Serangan di Kursk dan Belgrade makin membebani pasukan Rusia yang sudah lelah. Setelah serangan itu selesai, Rusia tidak punya lagi alat untuk membuat zona penyangga. Hingga kini, Rusia masih menguji perbatasan Ukraina lewat serangan kecil. Pada 8 Februari, Rusia dilaporkan kehilangan hampir 2 batalion dalam 24 jam akibat serangan ini. Ini menunjukkan buruknya rencana zona penyangga. Sedangkan untuk Pokrovsk, kota itu masih bertahan, meskipun Rusia secara keliru mengklaim telah merebutnya. Ukraina perlahan mundur dari kota itu,
Menurut Kolonel Volodymyr Polevi, Kepala Komunikasi Korps Respon Cepat ke-7 pasukan serbu udara Ukraina pada 7 Februari. Namun, penarikan mundur itu bersifat taktis, cerdas. Untuk setiap inci yang Rusia rebut di arah Pokrovsk, mereka harus menumpahkan banyak darah tentaranya. Ingat, apa yang dilakukan Ukraina di Kursk dan Belgorod awal 2025. Ukraina menyerang lalu mundur, membuat pasukan Rusia sangat hancur hingga tak mampu membentuk zona penyangga. Hal serupa terjadi di Pokrovsk. Rusia mungkin tetap mengklaim kota itu, namun saat menguasainya, pasukan Pokrovsk akan kelelahan sebelum menghadapi sabuk benteng kota-kota di Donetsk yang lebih menantang dari Pokrovsk. Dan kalau Anda belum menyadarinya, tanggal 7 Februari itu bukan musim panas tahun 2025. Pokrovsk bertahan setidaknya 6 bulan, lebih lama dari perkiraan, sementara banyak tentara Rusia tewas saat mencoba merebutnya dengan cepat. Kami akan memberitahu Anda bahwa tindakan Ukraina pada 2025 bisa menjadi dasar bagi langkah mereka di awal 2026. Namun sebelumnya, berikut dampak nyata gagalnya serangan musim panas Rusia akibat 3 serangan rahasia Ukraina. Dewan Atlantik menyatakan kegagalan serangan musim panas Putin kini membantah mitos kemenangan Rusia yang tak terelakkan. Selama ini, persepsi internasional tentang perang Ukraina terdistorsi oleh anggapan berlebihan soal kekuatan militer Rusia. Dewan menyatakan persepsi itu kini telah hilang. Rusia kini terlihat lebih lemah di mata dunia dibanding saat awal invasi Putin ke Ukraina. Mitos ciptaan Putin terbukti hanyalah kebohongan seperti biasanya. Artinya, Rusia makin sulit mengendalikan respons internasional atas invasinya. Ini kegagalan berlapis. 3 serangan Ukraina menggagalkan rencana perang Rusia 2025 untuk Ukraina dan juga merusak rencana Putin mempengaruhi komunitas internasional. Mari kita kembali ke situasi di Ukraina setelah rencana Putin gagal. 3 serangan rahasia itu baru permulaan, seperti diungkapkan Sirski pada 6 Februari, serangan Ukraina kini mencakup sekitar 1/4 bentrokan di seluruh garis depan. Apakah itu akan mungkin terjadi tanpa tindakan Ukraina pada tahun 2025? Tampaknya tidak mungkin. Pasukan Rusia sudah cukup lemah sehingga Ukraina kini bisa melancarkan lebih banyak serangan untuk merebut kembali wilayah yang diklaim Rusia. Jika semua berjalan sesuai harapan Ukraina, mereka bisa membalikan banyak keuntungan pasukan Putin pada 2025, membuat tahun itu lebih buruk. Dan beberapa orang akan berpendapat bahwa tahun itu bahkan lebih tidak berarti daripada sebelumnya. Taktik-taktik ini membuahkan hasil, itu saja yang dikatakan Sirski tentang serangan baru Ukraina, sambil menunjukkan bahwa Rusia tidak mengalami keberhasilan operasional yang signifikan pada bulan Januari. Intinya di sini adalah bahwa Rusia tidak lagi bebas untuk menyerang sesuka hati. Pasukan Rusia kini terus-menerus tertekan, menyebabkan Ukraina menimbulkan lebih banyak kerugian dan menghentikan kemajuan penjajah. Ukraina lebih sering berhasil daripada gagal. Prajurit Ukraina keluar sebagai pemenang dalam 90% kasus ketika mereka terlibat dalam pertempuran senjata ringan melawan pasukan Rusia. Drone-drone Ukraina juga dikerahkan dalam jumlah besar dan mereka berhasil mencatat jumlah korban tewas yang luar biasa, yaitu lebih dari 30.000 tentara Rusia, dengan semua kematian tersebut telah diverifikasi. Ukraina juga berupaya meningkatkan kekuatan dan kualitas prajuritnya di sistem Delta Ukraina. Mereka meluncurkan edisi ke-6, program pelatihan, memperpanjang pelatihan dasar prajurit jadi 51 hari dan menambah masa adaptasi 14 hari. Inti dari hal ini adalah bahwa para prajurit baru Ukraina memasuki medan perang dengan kesiapan untuk bertempur melawan para rekrutan Rusia yang hanya menjalani pelatihan minimal dan pada dasarnya telah dilemparkan begitu saja ke medan pertempuran. Sedangkan untuk Rusia, mereka berencana melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan pada tahun 2025. Namun, serangan musim panas yang direncanakan lainnya telah diumumkan. Yang satu ini tampaknya lebih merupakan aksi unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Putin untuk mencoba memanipulasi persepsi publik tentang apa yang sebenarnya mampu dilakukan Rusia. Menurut Institut Studi Perang, Rusia sebenarnya tidak siap melancarkan serangan musim panas lagi
apalagi dalam skala sebesar serangan gagal tahun 2025. Militer Rusia diperkirakan tidak memiliki cadangan cukup untuk menyiapkan dan mencapai tujuan serangan seperti itu, menurut institut tersebut. Strategi khas Putin adalah terus membenturkan Rusia ke tembok Ukraina, berharap suatu saat benturan itu akan menghancurkan Ukraina. Sebaliknya, Rusia menderita, kepala kolektifnya berdengung, dan telah menghancurkan diri sendiri sehingga Ukraina makin sering menyerang. 3 serangan rahasia pada tahun 2025 hanyalah hidangan pembuka. Tahun ini, Ukraina berencana untuk menyuapkan hidangan utama langsung ke tenggorokan Putin. Rusia sudah skakmat. Begitu parahnya, sampai taktik perang manuver yang dulu memungkinkan Rusia meraih keuntungan di Ukraina pada awal perang pun kini tidak lagi membantu. Rusia kini tidak punya tank dan strategi perang favorit Putin telah berakhir. Info selengkapnya ada di video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar selalu update tentang Ukraina.